Sahabat Polri, selamat bergabung di program Podcast Polri Presisi bersama saya, Kadif Humas Polri. Episode perdana podcast saya kedatangan tamu spesial yang profesinya sama kayak sama saya ya ini. Ya, sebagai seorang juru bicara. Cuma bedanya mungkin saya cuma enak didengar oleh pendengar, tapi beliau enak didengar dan juga enak dilihat. Ya, langsung saja saya perkenalkan tamu saya, Dr. Reza Broto Asmor. Terima kasih loh Pak. Tadi suaranya Pak Argo nih enak banget loh Pak. Dengar Pak, aduh luar biasa. Sehat Pak Argo? Baik, alhamdulillah. Nggak cukup ini saya. Kenapa? Tadi dibilang enak sekali. Oh, ini bukan nggak cukup Pak, takutnya jebol Pak di atas Pak. Aduh, terima kasih Pak Argo sudah mengundang saya di sini. Suatu kehormatan loh saya bisa hadir di sini di tempat yang baru, yang bagus banget ini. Dan ini mungkin sebelum kita lanjutkan, mungkin saya mau ingetin buat yang sedang menonton, kita sudah menjalankan prokes loh ya Pak ya, ya kan? Sebelum kesini kita sudah melakukan tes. Bapak alhamdulillah sehat kan ya? Tadi hasilnya baik ya Pak ya? Kita juga udah jaga jarak nih. Ada kaca akrilik pembatas kita berdua nih. Wah, ini sudah siap banget nih podcastnya. Jadi buat semua yang mau interaksi langsung podcast harusnya seperti ini. Contoh banget nih Kadif Humas Polri ini luar biasa. Terima kasih juga tadi dokter sudah semprot-semprot amat nih. Saya udah semprot-semprot ruangan nih dengan desinfektan Pak, biar aman kita. Amin. Gimana dokter Reza kabarnya? Siap. Alhamdulillah saya sehat, baik. Tetap semangat terus, yang penting itu ya Pak ya. Terima kasih banyak waktunya di tengah kesibukan, luangkan waktu hadir di tempat ini. Pasti ya. Buat Bapak Argo dan semua. Podcast Polri Presisi. Siap. Saya ingin mengenal sosok Dr. Reza lebih dekat. Ya. Sebelum menjadi juru bicara, pernah dinas di mana saja sepertinya? Apa ya? Saya dari tahun 2009 sebenarnya itu sudah praktek Pak di beberapa tempat. Terus udah sempet ini juga sedikit-sedikit lah kerja kecil-kecilan di rumah sakit Polri Pak, Kramat Jati. Kok nggak jauh-jauh ya? Ternyata ya. Ya sempet di bagian forensik dulu beberapa tahun. Terus ya bantu-bantu aja. Saya mau bagian bantu-bantu aja Pak. Kalau ada visum, ada tugas. Dulu pernah ini juga diajak bergabung di DVI. Disaster Victim Identification gitu kan, sampai saya ke Semarang tuh Pak. Dulu sempat training manajemen DVI itu di Semarang tuh di tempat Polri ya, kepolisian ya, yang di Semarang itu. Ya di situ. Ya. Bisa juga kaget tuh. Ternyata pernah di Kramat Jati. Iya pernah di Kramat Jati. Mungkin teman-teman semua baru tahu ini kalau Dr. Reza itu pernah ada di Kramat Jati. Tapi ngumpet Pak, ngumpet gitu. soalnya dulu di belakang. Kan kalau bagian forensik di ujung belakang. Baru rame kalau lagi ada kasus bang Pak. Kasus teroris ya kan, kasus pemboman, aduh pesawat jatuh, aduh baru ramenya waktu itu. Kalau nggak biasanya sepi, ya kan forensik Pak. Kalau rame bingung. Padahal saya sering di belakang loh itu. Masa? Iya, kalau misalnya ada kiriman paket baru itu. Aduh Pak, bahasanya paket ya bingung ya. Tapi ya gitulah, karena mungkin dulu penampakan saya juga belum kayak gini, ya kan Pak? Nggak kenal Pak, tuh mungkin lupa Pak. Tapi nggak nyangka kalau pernah ke Kramat Jati. Iya. Saya dengar dokter itu pernah bergabung dengan tim dokter forensik kecelakaan Sukhoi. Iya. Kira-kira gimana sih pengalamannya gitu? Sebenarnya tuh saya dipanggil sih karena dulu sempat ngalamin banyak kan ya kasus kecelakaan gitu. Terus waktu itu waktu Sukhoi itu cuma bantu-bantu sebentar aja gitu Pak. Cuma ikut ya bantuin aja. Pengalamannya ya sebenarnya sedih sih Pak. Saya tuh kalau setiap ada kasus kayak gitu tuh teroris lah, bom, pesawat jatuh dan kecelakaan gitu kan yang sedih ya, karena bukan hanya sekedar kita ngelihat kondisi kecelakaannya aja, tapi juga di balik itu gitu banyak yang kehilangan orang tuanya, banyak yang keluarganya kehilangan ya seorang yang disayangin gitu. Jadi kalau saya ngelihat kasus seperti itu tuh miris ke keluarganya, karena harus ngasih tahu kan kondisinya juga seperti apa di lapangan dan harus ngecek korbannya tuh apakah benar dan segala macam ya pengalamannya gitu. Jadi
identifikasi, terus menyampaikan pesan. Yang paling berat tentunya kalau nyampein pesan gitu ke keluarga. Aduh sedih. Dan kadang-kadang kan kalau misalnya menyampaikan kan dengan kondisi realnya kan berbeda. Iya benar. Kalau nanti keluarganya korban itu nangis terus gimana ya? Iya ada bahkan dulu temen sendiri lagi Pak. Jadi kebetulan kenal gitu salah satu korbannya itu ayahnya. Wah itu berat juga tuh. Jadi benar-benar ya ikut nangis juga jadinya. Yang tadinya berusaha tegar gitu kan kayaknya harus profesional nih gitu. Tapi ya karena kebawa gitu jadi ikut nangis juga. Apalagi Pak dulu waktu di forensik tuh kan bukan cuma kasus mati ya, tapi kasus hidup juga banyak gitu. Jadi untuk yang visum-visum kasus hidup kayak misalnya korban KDRT, kekerasan gitu, terus korban pelecehan seksual yang kayak gitu. Dan bahkan saya pernah sampai nggak kuat periksa waktu itu sama poluannya yang nemenin, kan harus ada ya yang apa itu kayaknya mendampingi gitu ya waktu kita bikin visum, itu sampai disuruh keluar dulu, tenang dulu baru saya boleh masuk lagi karena itu kejadiannya kecil. Terus abuse gitu, ngalamin kekerasan dan kekerasan seksual, jadi kayak kebawa gitu, ya Allah kasihan banget ini nanti masa depannya gimana anak ini gitu. Jadi kadang-kadang mau profesional tapi nggak kuat juga gitu. Jadi pengalamannya itu sih. Itu pernah dibawa mimpi nggak? Pernah nggak ya? Kayaknya mimpi beneran nggak pernah, tapi kepikiran iya pasti Pak. Sampai berhari-hari kemudian ya masih kepikiran gitu. Karena kan tidak pernah melihat sesuatu hal yang belum pernah kita lihat. Iya, belum lihat, kita dulu melihat manusia itu utuh, atau melihat seperti itu, biasanya nggak bisa tidur. Iya bener Pak. Tapi saya atau nggak bisa makan malah. Nah itu, saya pernah shock terapi tapi waktu saya koas tuh Pak. Jadi waktu dokter muda itu nggak tahu kok ya kedapetan pas hari pertama di forensik, ada permintaan visum untuk visum jenazah, otopsi. Nah, di situ saya langsung sama dokter forensiknya diminta untuk bantuin buka kepala, pakai gergaji kepala. Dan itu pertama kalinya, jadi gemeteran. Tapi itu shock terapi. Habis itu udah nggak ada yang serem lagi karena udah kayak itu udah kayak gongnya gitu. Ya udah, akhirnya malah keterusan, tertarik kan waktu itu dunianya menarik banget. Kayak kita nonton ini kalau film-film itu Pak. Kayak kan keren gitu ya, kayak apa sih CSI segala macam gitu. Wah keren ya, ini dokter-dokter polisi ini keren gitu. Akhirnya pengen waktu itu, jalannya bukan di situ Pak. Aduh. Kenapa kok terus dokter kemudian tidak meneruskan di DVI? Nah itu juga karena tiba-tiba iseng-iseng Pak. Waktu itu ikut ajang pemilihan Putri Indonesia. Waduh, kan waktu itu umurnya udah 24, sedangkan terakhir penerimaan itu umur 25. Oh ya udahlah saya coba aja di umur terakhir ini ke last chance nih, udahlah kali aja iseng-iseng gitu. Ternyata masuk Pak. Terus harus cuti setahun ya kan, ikutin kegiatan Putri Indonesia keliling Indonesia, terus mewakili Indonesia di ajang internasional, waktu itu di Miss Internasional. Akhirnya malah balik lagi terjun ke entertain. Ya oke, baiklah saya ngikutin alur aja deh. Ya udah akhirnya begitu dari situ terus ke edukasi masyarakat jadinya, karena udah pernah belajar public speaking di situ juga, gimana ngomong di publik, karena waktu awal-awal saya nggak bisa Pak ngomong di publik Pak. Oh gitu. Jadi waktu di panggung Putri Indonesia saya cuma ngerasa kayak, aduh ini pertama kalinya tampil di TV nasional, ditanyain pertanyaan itu rasanya kayak kenapa ya panggungnya nggak roboh aja gitu. Tapi terus kemudian belajar dari situ, lebih pede, lebih menguasai panggung gitu. Akhirnya ya udah kesenengan deh di situ. Wah kayaknya seru ya ngomong apalagi edukasi kesehatan gitu ya ke masyarakat. Ya udah akhirnya jatuh cintalah ke ya bagian itu jadinya. Sisi lainnya. Para pendengar, ternyata di depan saya ini Dr. Reza itu luar biasa. Dari DVI, kemudian Putri Indonesia, jadi jubir. Kira-kira dengan kesibukan seperti ini sebagai dokter dan juga sebagai seorang istri dan ibu, bagaimana cara untuk membagi waktunya? Sebenarnya saya tetap nggak berubah sih Pak. Dari awal tetap saya selalu mengutamakan keluarga. Jadi ketika saya menikah nih sama suami saya, kita berdua udah bikin kesepakatan. Jadi karena dia ketemu saya udah kerja, saya udah berkarir gitu ya. Nah, jadi saya nggak mau ngelepas itu begitu aja.
Jadi kesepakatannya adalah boleh nih tetap berkarir dua-duanya, tapi tetap yang utama keluarga. Nah, jadi sampai sekarang kalau ngatur waktu tetap jadwal untuk keluarga dan semua kebutuhan di rumah udah paling utama dulu tuh, baru saya boleh kerja keluar gitu Pak. Jadi tidak melupakan tugas dasar sebagai seorang ibu dan seorang istri gitulah intinya gitu ya. Ya dicobalah insya Allah bisa. Tapi sejauh ini ya begitu sih. Jadi saya pergi dari rumah, saya udah pastiin rumah beres dulu. Semua keperluan anak, makan, sekolah, semua udah siap dulu baru saya pergi gitu. Itu dengerin ya, wah gimana dokter Esa membagi waktu untuk keluarga ya, untuk sebagai rumah tangga, sebagai istri dan bekerja sebagai seorang karier. Sekarang beliau disibukkan dengan jubir Satuan Tugas Penanganan apa tadi? COVID-19. Kemudian kira-kira apa sih Mbak, Dok yang menarik sebagai jubir Satuan Tugas Penanganan COVID tersebut? Yang menarik ya, banyak banget ilmu baru pastinya Pak. Ketemu sama orang-orang baru yang luar biasa. Salah satunya kan ketemu Bapak nih. Dapat kesempatan ketemu Pak Argo. Bisa ngobrol di sini. Waduh, seneng banget. Ya, banyak banget ilmu yang saya dapat dan kesempatan untuk mengetahui ternyata pandangan orang tuh macam-macam banget ya. Jadi ketika jadi jubir tuh kita baru tahu ada orang yang berpikir A sampai Z gitu di Indonesia ini, beragam banget. Jadi belajar cara mengetahui gimana sih harusnya ngobrol sama yang A, gimana yang B gitu, karena pandangan bisa macam-macam. Terus yang menarik adalah ketika kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara dengan beribu hoax. Jadi sampai sekarang ini Pak, udah lebih dari 5.000 hoax yang diluruskan oleh Kemkominfo dan KPCPEN. Itu hanya terkait tentang COVID-19 dan pandemi. Jadi luar biasa. Jadi tantangan saya sebenarnya yang utama adalah melawan itu, menangkal hoax dan memberitakan informasi yang benar dan baik kepada masyarakat gitu. Yang menarik itu buat saya. Jadi pas dokter itu menyampaikan pesan sebagai juru bicara, ada nggak kira-kira yang memfoto kemudian dikirim ke dokter, baik itu saudara, teman kuliah atau teman SMA? Waduh, gitu. Komentarnya itu. Ada nggak ya? Dulu waktu awal-awal ditunjuk, terus keluarga sih sebenarnya kebanyakan keluarga besar tuh yang ngucapin doa, ngucapin selamat dan support gitu. Kalau teman-teman sih biasanya ngerjain Pak, di foto terus dikasih stikernya tulisannya beda gitu. Tapi sebenarnya alhamdulillah sejauh ini support sih semuanya. Gitu. Ada juga teman saya juga yang menyampaikan ke saya Mbak, itu. Sekarang ini juru bicaranya COVID-19 sekarang adalah penyiar TV. bukan penyiar radio. Gitu. Suaranya nggak enak Pak. Aduh, saya ini loh pengen banget loh suaranya diubah, nggak bisa ya Pak? Welcome back di podcast Polri bersama saya Dr. Isa. Kalau tadi saya sudah banyak diwawancara apa interogasi nih sama juru bicara Polri Bapak Irjen Pol Argo Yuwono. Sekarang boleh ya Pak, kalau saya gantian nih nanya ke Bapak. Monggo. Karena ini pasti banyak banget masyarakat di luar sana yang penasaran nih sama sosok Pak Argo sendiri gitu. Pak, kan Bapak selaku Kadif Humas Polri ini sudah lama ya Pak bertugas jadi juru bicara. Seperti apa sih Pak? Kan sudah melekat banget nih, kayak lihat Pak Argo ini emang juru bicara yang handal gitu, yang menguasai semua bidang perhumasan. Gini Dok, jadi kalau dulu di kampung itu kalau ditanya ya mau jadi polisi iya. Tugas polisi apa? Nangkep maling. Itu dulu pasti itu tanya, nangkep maling gitu ya. Tapi ternyata setelah berjalan waktu menjadi Kadif Humas juru bicara ini juga ada prosesnya gitu ya. Jadi saya hampir 7 tahun, mulai dari 7 tahun, mulai dari Jawa Timur, kemudian Polda Metro Jaya, kemudian di Mabes Polri. Oh wow. Ya memang banyak
pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan, baik itu di Jawa Timur, kemudian di Jakarta, gitu. Dan untuk ilmu kehumasan ya kita belajar sendiri, kita otodidak kita ini. Iya. Oh gitu ya. Ya kita sering melihat orang-orang di YouTube lah, nanti kita lihat seperti apa, bagaimana komunikasinya, kalau menghadapi suatu kegiatan gitu. Dan memang kita ada beda antara kehumasan Polri dengan kehumasan di instansi yang lain. Ya memang kita ada namanya Bako Humas ya. Antar lembaga ini kita sering bertemu setiap bulan sekali. Ya memang ada perbedaan. Ya bedanya bahwa kalau di kepolisian itu melekat kegiatan-kegiatan di masyarakat dan tekanan banyak. Dan bisa menekan juga. Iya. Iya betul. Kalau di kepolisian beda ya Pak. Iya. Kok saya jadi tertarik ya loh salah ya. Tapi Pak, apa sih sebenarnya tantangannya? Karena kan sebagai humas dari Kepolisian Republik Indonesia itu kan artinya garda terdepan citra Polri ya. Iya. Wih, apa Pak tantangannya? Jadi gini, kadang-kadang kalau kita melihat upacara itu, upacara itu banyak sekali pasukan berbaris itu. Iya. Jadi seandainya saya itu ditanya oleh media maupun orang lain, kemudian saya harus menjawab, saya berpikiran bahwa saya ini adalah mewakili Polri. Di belakang saya ini seolah-olah itu Kapolri, ke belakang sampai anak buah itu saya mewakilinya. Gitu. Iya. Jadi ya memang grogi pertamanya itu. Rasanya kan tanggung jawabnya berat gitu ya Pak berat ya. sekali. Jadi jangan sampai saya salah. Pokoknya jadi berpikir berpikir di belakang saya itu ada 400.000 lebih anggota Polri yang saya harus tidak boleh salah dalam saya memberikan informasi, memberikan pesan gitu ya. Jadi ya itu menjadi tantangan tersendiri. Dan apa yang kami sampaikan ini kan ada boleh sebut hankam lah. Yang utamanya politik yang paling berat. Itu politik gitu. Karena ya walaupun itu kasus kriminal pun bisa diseret ke politik. Di situ. Memang kita harus memerlukan suatu teknik dan taktik tersendiri. Gitu. Nah itu sebenarnya tipsnya apa ini? Soalnya pasti pengalaman Bapak kan banyak banget nih ya, udah 7 tahun di bidang humas Polri sendiri. Terus pasti banyak ya Pak pengalaman-pengalaman yang berkesan sampai saat ini gitu. Apa Pak yang paling diingat mungkin atau yang bisa di-share? Mungkin saya yakin ini nggak banyak yang bisa di-share ya, karena sifatnya konfidensial nih biasanya. Tapi apa Pak yang bisa di-share Pak? Mungkin pernah dengar kasus penggandaan uang dulu di Jawa Timur itu. Viral banget sih Pak itu Pak. Pak Dimas Kanjeng itu. Iya. Tiba-tiba muncul ya kan? Ada uang banyak sekali. Gitu. Jadi tantangan saya ataupun untuk menarik saya tugas di sana itu waktu itu saya ikut dengan penyidik, mulai dari pemeriksaan, mulai dari ke lokasi, saya masuk bunker itu ada di sana, masuk bunkernya saya ke sana, melihat kuburan di sebelah rumahnya ada, kemudian lihat pengungsi di sana yang benar-benar tinggal di sana ya? Gitu. Jadi sampai ke plafon juga saya naik. Serius Pak? Ada apa Pak di plafon Pak? Ada kan, uang juga Pak? Kita kan mencari barang bukti uang itu sampai ke plafon. Yang lucu lagi saya pakai menggunakan jubahnya itu saya pakai itu. Tapi nggak keluar Pak uangnya? Malah keluar uang itu. Pengennya ya Pak ya? Aduh. Itu yang paling menarik di sana. Dan kemudian ada hal tertentu yang mungkin nggak tahu apakah juru bicara lain itu juga akan mengalaminya. Contohnya saat kita kan jarang kita melihat lampu, lihat blitz itu ya. Jadi kita sudah pede nih, kita udah mempersiapkan ini. Nanti ini yang akan saya omongin kan gitu. Tahu langsung banyak sekali media yang foto kemudian syuting ada lampunya. Itu bisa gelap. Tiba-tiba berkunang-kunang ya Pak matanya. Jadi langsung saya ngomong apa ini?
Saking banyaknya. Biasanya doorstop gue apa kayak gitu, doorstop. tahu-tahu ditodong Itu gitu ya Pak. ditodong Kayaknya langsung. tadi saya mau ngomong apa lupa ya. Lupa gitu. Pernah Pak ngalamin Itu itu pernah Pak? ngalamin itu. Masa Pak? Wah, ternyata sampai seorang profesional seperti Pak Argo juga sempet ya ngalamin gitu ya. Ngalamin di situ. iya, Itu iya, iya. waktu pertama di. Sekarang mau udah enggak berarti. Tenang. Karena sekarang udah tenang banget ya kan. Mau ditodong pertanyaan, wah udah dengan tenang menjelaskan dengan detail. Termasuk yang baru-baru ini ya Pak. Ya. Saya lihat Bapak tenang banget. Kita yang nonton sih nggak tenang Pak. Emosi Pak yang nonton. Tapi Pak Argo nih neranginnya enak banget loh. Ya, jadi intinya bahwa kita harus menguasai masalah. Itu ya, masalah. Misalnya seperti kemarin ada kejadian di Makassar, semua masalah saya kuasai dulu. Jadi apapun setelah kita kuasai masalah itu, pertanyaan apapun kita bisa menjelaskan di sana di situ. Jadi intinya bahwa kita menjelaskan biar masyarakat tenang. Iya. Itu intinya di situ, biar tidak panik dan biar melaksanakan kegiatan seperti biasa. Iya. Dan nggak termakan hoax ya Pak? Nah, nggak termakan. Lagi-lagi kan. Aduh, karena biasanya lebih cepet Pak hoaxnya. Ya, Beritanya katanya ini, katanya itu lebih cepet. Aduh gawat. Ya memang kita sering meluruskan bersama itu. Iya kan Pak jadinya ya Pak ya. Apa sepertinya tugas juru bicara zaman sekarang begitu ya Pak. Meluruskan hoax. Pak tapi emang dari dulu Bapak punya cita-citanya emang jadi juru bicara Polri. Masa dari kecil udah tahu ya Pak posisi itu enggak ya? Saya maunya seperti dokter, menjadi dokter. Oh jadi dokter. Oh udah bener berarti Pak jalannya ke situ, tapi enak dong. Tapi emang bener Pak mau jadi dokter? Yo, kemarin saya kan waktu Sepenmaru itu ya. Iya berapa sih Penmaru? Sepenmaru Saya belum lahir Pak. Tahun 86 lah. Udah. Iya, Sepenmaru saya dengan PD, saya mengerjakan soalnya. Oh saya bisa bilang. Saya pasti diterima ini di kedokteran ini. Setelah pengumuman, kok nggak ada. Itu berarti garis tangannya ke kepolisian Pak. Iya, dari ke polisi. Kan? Ternyata ya. Jadi pelajaran juga nih berarti buat semua. Iya, gitu. Jadi kalau mengalami kegagalan bukan berarti itu akhir dari segalanya. Betul. Tapi bisa jadi pintu ke arah lain yang lebih berpotensi, seperti Pak Argo. Aduh, Pak. Kalau misalnya lagi bawa kasus-kasus besar, kan Iya. tekanannya besar banget. Iya, iya. Selain menguasai materi, gimana Pak biar pembawaannya tenang? Oh, Karena gitu. kalau saya pasti kelihatan Pak groginya. Aduh, ini deg-degan banget nih. Selain menguasai materi, biasanya apa Pak yang dipikirin? Apakah ingat-ingat keluarga di rumah atau apa tuh Pak? Jadi kalau misalnya sudah menguasai, ya kita anggap itu teman biasa. Wartawan di depan itu seperti teman biasa saja. Oh, gitu. Ya kita anggap teman biasa. Kemudian kita ibaratkan kita dialog. Kita nyampaikan, ada tanya kita jawab, gitu, nyampaikan. Jadi apa yang kita sampaikan itu yang penting jelas, kemudian lugas. Dan tidak bertele-tele itu aja sudah. Iya benar sih. Singkat, padat dan jelas ya. Kadang-kadang kan To the langsung point. ditanya lagi. Wah, ini kaget gitu ditanya itu. Ya kadang-kadang kan apa namanya bagaimana kita upayanya. Apa tadi pertanyaannya? Kita mengulangi Jadi sempat lagi. mikir itu Pak ya. Ya, kalau kita bertanya lagi, kita berpikir di situ. Iya. Dia ngulangi, kita sudah ada jawaban. Oh, ini jawabannya. Iya. Oh itu tipsnya ternyata. Saya pakai nanti tipsnya Bapak. Gimana gitu? Nanti kalau keseringan nanya, Ibu dokter sehat gitu. Kupingnya baik-baik saja itu gimana ya? Aduh, Pak, boleh nggak nih Pak? Kita sekali-sekali tuker peran. Nah, saya yang jadi juru bicara Polri. Aduh, ini beban banget sih. Ini. Terus Bapak jadi juru bicara satuan tugas. Gimana caranya tuh Pak ya? Lu bisa kan tipsnya udah saya beritahu tadi tipsnya iya. itu. Kalau misalnya harus tenang, iya, minum air putih dulu. Kita mau apa namanya menjelaskan minum air putih dulu. Nah, Saya tapi udah bisa salamnya doang Pak. Oh gitu ya. Meskipun kalau saya gini salam sehat Pak. Salam presisi. Salam presisi jadi salam sehat. Berarti kan sudah sama salamnya. Salamnya sudah sama. Sehat dengan presisi. Iya ya. Tapi saya yakin kalau Pak Dokter Esa jadi juru bicara Polri, waduh, itu sebelum jamnya tayang pun udah banyak yang datang. Aduh, rasanya berat ya. Aduh, kayak paling cocok udah tepatnya Yeah. Pak Argo lah. Oke, baik. Thank you Pak. Terima kasih Iya, banyak. sama-sama. Ini saya jadi menginterogasi Bapak Argo. Kepada seluruh pemirsa atau pendengar podcast, ya kita semua nih tetap harus menyadari bahwa pandemi ini masih ada.
Jadi yang paling penting adalah kita disiplin dalam protokol kesehatan. Ya, termasuk 3M, kita sukseskan 3T, dan juga vaksinasi saat vaksinnya siap. Dan ini bukan saatnya lagi kita beradu argumen. Kita harus bersatu, kita bergotong royong, kita sedang melawan musuh yang sama, yakni virus COVID-19. Jadi tetap semangat semuanya dan tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih Dr. Reza sudah mengisi ruang podcast Polri Presisi. Semoga sinergi kita sebagai juru bicara pemerintah terus terjalin. Dengan hadirnya Mbak Reza sebagai jubir satuan tugas penanganan COVID-19, masyarakat semakin sadar disiplin protokol kesehatan dan tentunya masyarakat juga sadar pentingnya vaksin. Amin. Terima Terima kasih. kasih banyak.